Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Ini 1720. Itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sedatul Kahfi. Sedatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tanya jawab dari para jemaah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah nasab dan Wali Songo. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saya Abdul Rauf Samani dari Sambung Macan. Mohon pencerahan Bapak Kiai Haji Dr. Imaduddin Usman Al-Bantani. Di lapangan khususnya di wilayah Sragen sangat-sangat masif berkembang qosidah Simtiduror, kemudian Rotib Al-Haddad yang notaben beliau diakui sebagai wali. Pertanyaannya, bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Dasku Muhammad Lur, saya mantan Asadul Muhibin. Karena secara materi saya diuntungkan dekat dengan Habib, tarif saya ikut naik ya. Kemudian yang kedua, ketika kita memisahkan diri dari mereka nggak bahaya tak buat kita. Maka matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, matur suwun. Wonten setunggal malih mangke dipun jawab kalian panjenengan Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ihsan. Saya jauh-jauh dari Semarang ini, lainnya dari Sragen. Saya juga kebetulan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Tapi meskipun ranting iso tekan PC, iso tekan MBC, tekan Tinti. Saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Di YouTube-nya saya sudah mengikuti banyak.
dan saya itu yes semuanya itu Pak. Saya itu nih. Nah, kemudian ada persoalan baru, bagaimana cara menyadarkan warga NU dari berbagai ketimpangan. Kalau biasanya nak ngomong karo ngatik loh nih. Kalau tak ngatik ya. Kalau nak karo lungguh rapati penak. Sisan kersane kenal kalau saking Semarang nih. Nah ini, lah bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan. Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglet jenengan, NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 loh. Saniki tak tanglet. Jenengan nate mireng. Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah, terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama betul? Oh, mereka itu tinggal nompo jadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muftada, Khobar, Amsilatul Tasrifiyah dan lain-lain ku sopo sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Nah terus untuk banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis rasa untuk banser ini kudu sadar di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo banser tekone kok 100 kadang lebih, tapi kalau yang isi dari Kiai Prubumi sing teko kok loro telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya udah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye banser? Banser anggerono pengajian sing isi Habib, teko kabeh. Dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Irsadu Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya betul? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep. Tuku batik we kadang eman-eman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan. Mana hormat, mana nasab. Saya sering dibully oleh konco-konco itu. Nasab kalau memang putus, katakan putus. Tapi masalah hormat, wong Jawa rasa diajari kucing mati ini loh dikafani sampai hormati baru dikubur. Ini kalau masalah hormat lo tenan kucing mati itu mesti dikafani baru dikubur sampai hormati. Kok malah karo kiai loh hormati sapot. Saya meskipun baru pertama kali bertemu dengan Kiai Imad, bagi saya beliau itu guru saya. Pak Ihsan ini testimoni jadi kaki penyemangat kita sedoyo. Yusuf Imad menikah saking bertanya saking Ngawi, bahasanya Jawa menikah penyambung Islam Wali Songo. Siapakah yang menemukan Wali Songo, dan ada ritme yang Wali Songo, Wali 10 dan yang lain-lain. Ini mungkin masih melalui proses pengkajian yang mendalam. Sebab Wali Songo ini namun identitas wali yang berjumlah 9, bukan pada masa angkatan keberapa. Terus malih niki wau ya yang kaping kalih babakan mempercayai amaliyah Pak Alawi. Sikap kita terhadap
pola pikir utawi yang dipropagandakan terhadap kita sedaya tentang bahwasane amaliyah punika wau langkung sae katimbang amali tripun. Ingkang saking Sambung Macan Pak Abdul Rauf menika bagaimana cara membatalkan kewalian daripada Pak Alawi yang sudah mengaku dadi wali. Terus ingkang kaping kalih, nggak menakutkankah kita lepas dari mereka yang mengaku duriah tadi? Mungkin dua menika yang perlu kita paparaken saking panjenengan Yai Mat. Sumangga Allah semanggaken. Luar biasa ini, Sragen Semarang Ngawi. Ini dari Ngawi ini langsung yang datang ini ketua PCNU Ngawi ya Yai. Suriah PCNU Ngawi, Suriahnya langsung, Masya Allah. Pimpinan tertinggi NU Kabupaten Ngawi. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sedatul Kahfi. Sedatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro.
kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700, manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787, asal usul Kesultanan Cirebon 1809, tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Rihad. Tapi waktu itu saya belum tahu, karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MWC banyak yang belum pergi haji, banyak ngerokok melulu. Lah, orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal, tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng, dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa, dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat, dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah, dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya, karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung, misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian, itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, satu buat kendaraannya, satu buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, satu kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Muin, berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok ke Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten tuh ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai, karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah, ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh
sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Haris Baya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali ketika ada raja datang ke Cirebon. Wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesan Ulun ini itu diculik. Istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon. Itu kisah, wallahualam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu, ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya ini. Jadi kalau sekarang saya ngajar ini, ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesan Ulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar dibikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu, karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menemukan Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip-manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip. Alhamdulillah banyak dari Madura yang sekarang dibongkar. Nasab-nasab, manuskrip-manuskrip tentang nasab maksudnya itu banyak ditemukan di Pamekasan, di Bangkalan, baik mengenai Sunan Giri, Sunan Ampel maupun Sunan Gunung Jati yang begitu jauh, itu ditemukannya sampai di Bangkalan, sampai di Tapal Kuda. Alhamdulillah. Esake itu apa ya? Ya masih ada orang yang menyimpan itu. Kalau tidak ada pembanding. Tahun 1984 Baklawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Baklawi. Itu tahun baru 1984. Dia nulis kitab namanya Samsul Dohiro, yang nulis namanya Alwi bin Tohir, mensyarahi menghamisi Muhammadiyah Ali bin Tohir, menghamisi kitab Samsul Dohiro karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh Wali Songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadhim.
Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik yang diketahui silsilahnya maupun tidak, mendingan nggak tahu Pak. Kalau tahu nanti diminta tes DNA. Mau tes DNA? Udah, kita lebih baik dapat barokahnya daripada leluhur kita, tapi kita nggak tahu silsilahnya. Itu lebih tawaduk ke hati kita. Kadang-kadang kayak saya kan tadi keceplosan juga. Itu leluhur saya, itu keceplosan. Ngaku-ngaku begitu kan? Coba kalau nanti tes DNA sama enggak? Yang enggak ketahuan kan, karena saya dari garis ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sejarah leluhur-leluhur kita dengan nasab-nasabnya yang mulia, itu anaknya saja tanpa ada embel-embel. Mbah Mun dari Sarang itu ngomong dalam sebuah YouTube, Sayyid Ja'far Sunan Kudus, anaknya aja udah nggak pakai Sayyid. Pantesan sekarang di Kudus banyak santri, banyak pesantren, katanya itu bisa jadi itu semuanya masih keturunan daripada Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Bisa jadi yang dagang tasbih juga itu adalah turunan Sunan Kudus, tapi tidak ada yang mengkapitalisasi nasab. Hei, beli tasbih ke saya cucu Sunan Kudus, cucu Rasulullah. Kalau tidak beli di saya, beli ke yang lain, tidak dapat syafaat, nggak diterima doanya kalau berdoa di makam masjid saya Sunan Kudus. Nggak ada yang begitu. Bahkan kalau ada yang ketahuan, kiai katanya masih ada yang ngomong ponakan kiai katanya kiai turunan Syekh Anu ya, itu biasanya malu dia katanya pura-pura blow on. Kenapa? Saking malunya ketahuan bahwa dia keturunan orang besar, keturunan orang soleh, sementara dia walaupun disebut kiai oleh orang lain kelihatan soleh, tapi para kiai melihat dirinya itu sama aja orang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiatnya kiai dengan kita beda. Kalau kita melototin cewek itu maksiat, kalau kiai gretek hatinya. Ada orang yang adan, kok adanya kurang bagus, itu sudah merasa dosa gede dia. Kalau kita ngeliatin cewek yang pakainya pakai rok mini baru, astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullah ngeliat lagi ngeliat itu di HP, ngeliat komus, ada bahasa Arab nggak ketahuan mananya, ngeliatnya di HP ada komus sekarang, komus bahasa Arab, tapi ada iklannya kadang cewek. Lah itu nggak nerusin nyari komus, dia ngeliatin ceweknya aja yang lama. Astagfirullahaladzim, baru tuh udah lama tuh astagfirullah. Kalau kiai-kiai beda tingkatan, dia merasa dosa dengan kita itu beda, makanya dia merasa dirinya nggak pantas disebut keturunan orang-orang saleh. Makanya mereka banyak yang menyembunyikan keturunan orang saleh, kecuali pejabat mau nyalon dewan, biasanya itu digunakan. Saya masih turunan Joko Tingkir. Kalau dia mau nyalon DPR, mudah-mudahan aja ada mukhibinnya Joko Tingkir. Nah itu biasanya begitu. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah, nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo. Yang kedua, apa tuh? Mempercayai amaliyah Ba'alawi. Sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para Wali Songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau Wali Songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas.
Kalau mereka kan gurunya yang nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek, ke kakek, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau Wali Songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya, terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Tadi dari Semarang Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Itu kata Gus Ihsan tadi. Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari, yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu. Baca coba, itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badi'nya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan apa namanya itu faidah, ada sin faidah, ada hanja apa, gimana mana konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh itu. Baca Quran, coba baca Quran aja lah, baca Quran. Ada enggak misalnya dibaca Quran seperti santri-santri? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Misalnya kayak kiai-kiai kita kan kalau baca buku Quran begitu. Pernah nggak dengar mereka itu ngegeriang-geriang ngaji Qurannya? Enggak, kalau nada Quran itu kalau masuk ke hati beda, bos. Ya kan? Cara baca Quran kalau sholat, coba ada yang siaran langsung tuh, Habib yang siaran langsung, dengerin cara nada Qurannya bagaimana. Itu mirip dengan Quran apa yang begitu nadanya. Saya nggak ngomong ya, tapi dengerin, perhatikan, ada siaran langsung seorang Habib yang baca Fatihah dan baca Quran. Dengerin gaya baca begitu sebenarnya gaya apa? Bukan. Ada kan? Coba siaran langsung baca Fatihah jadi imam misalnya. Baca Qurannya gaya apa begitu? Kalau gaya Arab bukan begitu, bos. Gaya Arab, orang Mesir, orang Persia, segala macam enak-enak kalau baca Quran. Saya aja yang gak enak itu kalau dipaksa-paksain agak enak, ya enggak? Lah ini adalah kita harus ngomongin orang nih. Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib.
Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube, maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja. Kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Nggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik, jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat masna wasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan don sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya. Saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah lagi balas-balas karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Habibah itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 31 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia, bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka saja, itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya, pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh, kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima.
Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah nggak ngaku lagi Kiai Riyad. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Terus dari Yai siapa? Dari Sambung Macan, Pak Abdul Rauf. Ini sambil guyonan aja. Iya, membatalkan kewalian yang diakui oleh Pak Alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus Emang tadinya sahih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama, laulal ulama wa aulia makanatil aulia. Kalaulah ulama-ulama itu bukanlah waliullah, maka tidak ada waliullah. Bukan ulama ya, ibaratnya pakai laulal fuqaha'u auliya'an lillahi makanatil aulia. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di Indonesia itu apa di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah, sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu mau sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naruh santri, mau minta air kesini.
bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu, bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya, kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Muin aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi, dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, orang tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji Fathul Qorib di musola-musola kita yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Bacanya Fathul Qorib, gak ada yang bawa Fathul Qorib. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri ngasih amplop kagak. Kalau kita pengajian bapak-bapak begini, apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya, udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren, karena pesantren itu paling setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Tapi kalau yang ngaji itu bapak-bapak begini nih, misalnya acara bulanan lah, acara bagian segala macam, itu kan kalau ada rizki bapak itu ada aja yang dapat rizki, orang udah banyak mah itu ngasih kepada gurunya. Makanya orang yang ngajarin santri pangkatnya di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena capek. Yang kedua, mereka adalah calon pewaris para nabi yang akan melanggengkan ajaran Allah, ajaran Rasul ila yaumil qiyamah. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, kalau ngajarin santri gak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri. Tapi 2023 ini terpaksa, karena kita membuka tentang nasab ba'alu yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela, karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sekaligus tanya jawab tentang masalah nasab klan Balawi dan Wali Songo. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan tentang silsilah Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Bahwasanya Syarif Hidayatullah itu lahir di Mekah ya, dan umur 20 tahun beliau pulang ke Indonesia dan nyantri di ayahnya Sunan Giri, dan setelah itu pergi ke Surabaya untuk nyantri atau berguru kepada Sunan Ampel. Setelah itu ditugaskan sama Sunan Ampel untuk bertemu pamannya di Cirebon dan ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Cirebon. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.